Seorang warga lansia berusia 69 tahun di Sorong, Papua Barat Daya menjadi korban pemerkosaan di rumahnya sendiri, saudara. Korban yang hidup sebatang kara itu dianiaya pelaku hingga tidak berdaya. Kekerasan seksual pada lansia masih sering terjadi dengan prevalensi 3,5%. Catatan tahunan Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2022 sampai tahun 2023 terdapat 191 kasus dengan 158 di ranah personal, 30 kasus di ranah publik, dan 3 kasus di ranah negara. Masih saja kasus kekerasan ini sering terjadi. Bahkan terdapat isu yang dimana katanya perempuan lanjut usia itu tidak akan terkena pelecehan seksual, tapi kenyataannya masih banyak kekerasan seksual pada lansia. Komnas Perempuan mencatat dan menekankan bahwa perlunya perlindungan kepada para lanjut usia agar tidak terdapat kekerasan dan diskriminasi pada orang yang lanjut usia. Ngajong tuh nih. Penganiayaan seksual pada lansia merupakan tindakan yang tidak senonoh atau tindakan yang tidak diinginkan, di mana tindakan ini berupa tindakan menyentuh pada bagian tubuh yang sensitif dan bagian tubuh vital lainnya tanpa persetujuan lansia. Nah, baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk pelecehan seksual pada lansia, yang dimana yang pertama yaitu memaksa lansia untuk mengikuti aktivitas apapun yang bersifat seksual tanpa persetujuan lansia, termasuk kontak fisik yang bersifat seksual. Lalu yang kedua ada memaksa lansia untuk mengikut sertakan dalam percakapan yang bersifat seksual di luar kehendaknya. Dan yang ketiga ada memaksa lansia untuk menonton aktivitas seksual. Dan yang keempat ada memaksa lansia untuk melepaskan pakaiannya. Dan yang kelima yaitu menyentuh bagian tubuh yang sensitif lansia tanpa persetujuan lansia tersebut. Di sini saya akan menjelaskan terkait tanda dan gejala kekerasan seksual pada lansia, yang dimana itu ada tanda-tanda fisik yang dapat kita lihat di bagian tubuh lansia. Nah, yang pertama itu adanya memar pada bagian tubuh lansia, kemudian luka goresan, dan juga adanya robekan yang tidak diketahui penyebabnya pada bagian area penting, seperti itu bagian alat kelamin, kemudian payudara ataupun paha. Nah, selanjutnya ada gangguan kecemasan, yang dimana lansia tersebut mengalami kecemasan yang berlebihan dan juga mengalami ketegangan. Adapun faktor yang mempengaruhi atau faktor risiko terjadinya pelecehan seksual pada lansia. Yang pertama adalah gangguan fisik atau penyakit kronis. Lansia yang mengalami gangguan fisik atau penyakit kronis cenderung memiliki tubuh yang sangat lemah, sehingga dia tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan melarikan diri. Untuk yang kedua, lansia dengan gangguan kognitif. Lansia yang memiliki gangguan seperti pelupa, pikun, bahkan demensia akan sulit untuk menyadari sebuah realita. Bahkan dia tidak sadar bahwa dirinya mengalami pelecehan seksual. Yang ketiga yaitu kesulitan berbicara. Lansia mengalami kesulitan berbicara karena adanya gangguan, yaitu misalnya stroke, aphasia, gangguan bahasa, atau gagap. Inilah yang membuat terkadang lansia itu susah berbicara atau susah mengadu kepada orang lain terhadap apa yang dia alami. Setelah itu yang terakhir yaitu ketergantungan kepada orang lain. Lansia ini sangat tergantung pada orang lain, yaitu perawat, keluarganya, ataupun orang lain. Nah, tergantung dalam hal misalkan mandi, berpakaian, makan, minum. Inilah membuat terkadang lansia itu takut untuk mengadu si pelaku. Takutnya si pelaku menelantarkan dia. Itulah menjadi alasan kenapa lansia itu takut untuk menceritakan kepada orang lain. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual pada lansia. Pasti mama senang kalau aku bawain dia, Bu.
kenapa mak? Tolong cerita. Astaga, mak, kok bisa? Pipi mama kenapa? Ya udah kita ke rumah sakit ya mak ya. Saya telepon dulu suami saya mak. Halo? Iya mak, ada apa? Pak, sini dong pak, mama ini diperkosa. Papa coba sini, kita harus antar mama ke puskesmas pak. Kasihan pipinya memar. Ayo pak cepat pak. Iya mak. Oke pak, hati-hati. Oke pak, hati-hati pak. Kenapa Bu? Saya bantu ya Bu ya? Ibu saya bu. Cepat ke rumah sakit pak. Juga. Hati-hati mak, hati-hati. Ayo mak. Ya, hati-hati ya Bu ya. Ya, hati-hati Mak. Berikutnya adalah cara mencegah dan meminimalisir kasus penganiayaan atau kekerasan seksual pada lansia. Yang pertama yaitu pencegahan dari keluarga, yang mana keluarga perlu menciptakan lingkungan yang aman, kemudian komunikasi terbuka agar lansia berani untuk bercerita, serta selektif dalam memilih pengasuh untuk lansia. Assalamualaikum Bapak. Ya, saya ingin melaporkan di sini ada warga yang sedang mengalami kekerasan seksual pada lansia. Umur lansianya sekitar 65 tahun ya Pak ya. Nah, saat ini sudah dibawa keluarga ke puskesmas terdekat. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak ya. Wassalamualaikum Bapak. Yang kedua yaitu pencegahan dari masyarakat, yang mana masyarakat harus peka terhadap tanda-tanda bila terjadinya kasus penganiayaan atau kekerasan seksual pada lansia di kalangan masyarakat. Kemudian masyarakat harus berani melaporkan kepada pihak yang berwajib terhadap kasus penganiayaan atau kekerasan seksual pada lansia. Permisi Nek, saya izin mau pensiun ya. Sini Nek. Selanjutnya pencegahan yang terakhir yaitu pencegahan yang ketiga, yang mana pencegahan melalui tenaga kesehatan atau tenaga medis dan dinas sosial, yaitu melalui pemeriksaan berkala, kemudian konseling, serta perlindungan hukum yang sesuai untuk lansia, khususnya pada kasus penganiayaan atau kekerasan seksual pada lansia. Nah, ada pun cara kita untuk melaporkan pada lansia yang mengalami kekerasan seksual. Yang pertama, kita bisa langsung melakukan pelaporan kepada layanan utama, yaitu Kementerian Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan pada Anak atau PPPA. Dan kedua, kita bisa langsung melaporkan ke pihak berwajib atau pihak utama penegak hukum, yaitu kepolisian. Dan juga bisa kita melalui pelaporan dengan menggunakan call center dengan nomor 110. Peran perawat sebagai pengkaji dan deteksi dini, di mana perawat mengidentifikasi cedera dan mengamati perubahan perilaku pada lansia. Perawat sebagai pemberi asuhan klinis memberikan penanganan cepat untuk cedera fisik dan penanganan rasa sakit. Peran perawat sebagai edukator, di mana perawat memberikan dukungan emosional, mendengarkan korban dengan penuh empati, serta memberikan penyuluhan kepada keluarga tentang pentingnya memberikan perawatan yang bermartabat. Lansia berhak bahagia, lansia berhak sehat, lansia berhak aman dan damai.